Kamu pernah dengar nama Warren Buffett? Orang ini punya kekayaan yang nilainya lebih dari 1.000 triliun rupiah. Tapi anehnya, rumah yang dia tinggali masih rumah yang sama sejak lebih dari 6 dekade lalu. Rumah kecil, tanpa kolam renang, tanpa lift. Bahkan halaman depannya lebih kecil dari halaman sekolah dasar di kampung. Namanya Warren Buffett, salah satu orang paling kaya di dunia. Tapi gaya hidupnya jauh lebih sederhana dari influencer yang baru dapat endorse pertamanya. Dan ini bukan sekadar cerita tentang orang hemat. Ini bukan kisah soal pelit atau soal menahan diri. Ini tentang cara mikir, cara melihat uang, melihat hidup, melihat makna. Dan mungkin dari caranya kita bisa mulai tanya ulang ke diri kita sendiri. Selama ini kita ngejar uang buat apa? Sekarang coba bayangin, kamu bangun tidur dan tahu kamu baru aja menang undian miliaran rupiah. Hal pertama yang kamu beli apa? Rumah mewah, mobil sport, jalan-jalan keliling dunia? Wajar sih, karena kita tumbuh dalam budaya yang ngajarin bahwa kalau kamu kaya, kamu harus terlihat kaya. Bahwa kalau kamu punya banyak, ya harus punya besar, mewah, mencolok. Tapi Warren Buffett yang kekayaannya lebih dari 1.000 triliun masih tinggal di rumah yang dia beli waktu Indonesia masih muda banget di tahun 1958. Dan dia nggak pernah pindah. Kenapa? Dan yang lebih penting dari itu, apa yang bisa kita pelajari dari cara dia berpikir? Warren Buffett bukan sekedar miliarder. Dia dijuluki Oracle of Omaha, artinya semacam peramal dari Omaha. Tapi bukan karena dia cenayang, melainkan karena ketepatan nalarnya soal ekonomi dan investasi sudah terbukti selama puluhan tahun. Buffett adalah bos dari Berkshire Hathaway, sebuah konglomerasi raksasa yang punya saham di Apple, Coca-Cola, Bank of America, dan banyak lagi. Tapi dia nggak lahir dari keluarga raja minyak. Sejak kecil dia udah nyari uang sendiri, jualan permen dari pintu ke pintu, jualan koran waktu teman-teman sebayanya masih main di lapangan, bahkan jualan Coca-Cola botolan keliling lingkungan tempat tinggalnya. Umur 11 tahun, dia beli saham pertamanya. Dan lucunya, dia menyesal. Bukan karena rugi, tapi karena menurutnya dia terlambat mulai. Bayangin, umur 11 dan sudah merasa terlambat. Itulah Buffett. Dari dulu dia udah ngerti satu hal penting. Uang bukan buat gaya-gayaan, tapi buat dijalanin dengan sadar. Tahun 1548, Warren Buffett membeli rumah 2 lantai di kota kecil bernama Omaha, Nebraska. Rumah itu dia beli dengan harga sekitar $31.000. Sekarang mungkin nilainya sekitar 500 juta rupiah. Buat Buffett, itu rumah sudah cukup. Sampai hari ini dia masih tinggal di rumah itu. Padahal dengan kekayaannya dia bisa punya rumah di mana aja. Bisa beli pulau, bisa bangun istana, bisa punya rumah di 7 negara. Tapi dia nggak pernah pindah. Kenapa? Karena menurut dia, rumah ini udah cukup, aku nggak butuh yang lebih. Kata sederhana yang pelan-pelan mulai hilang dari kamus hidup banyak orang. Buffett nggak tertarik buat tampil. Dia nggak butuh validasi. Dia tetap sarapan McDonald, minum Coca-Cola hampir tiap hari, nyetir mobil sendiri, dan pakai jam tangan yang sama selama bertahun-tahun. Nggak ada Louis Vuitton. Nggak ada jet pribadi yang bling-bling, nggak ada mobil emas. Kenapa? Karena buat dia, uang bukan tujuan, uang itu alat. Alat buat hidup sesuai nilai, bukan alat buat nyari pengakuan. Dia pernah bilang, semakin banyak kamu beli barang yang nggak penting, semakin banyak waktu yang kamu tukar buat hal-hal yang nggak kamu butuh. Dan itu dalam banget, karena kalau dipikir-pikir, berapa banyak dari kita yang kerja banting tulang, bukan buat hidup, tapi buat bayar cicilan hal-hal yang sebenarnya nggak kita butuh. Buffett nggak mau hidup kayak gitu. Dia hidup bukan buat dilihat, tapi buat bebas. Sekarang coba lihat sekitar kita. Kamu nggak harus nunjuk orang lain. Lihat aja dirimu sendiri. Aku juga begitu. Banyak dari kita beli bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan, takut nggak relevan, takut nggak dianggap. Kita belum punya dana darurat, tapi udah cicil iPhone terbaru. Gaji belum stabil,
tapi nongkrongnya harus di tempat estetik. Isi rekening sekarat, tapi feed Instagram selalu penuh gaya. Dan kita bangga. Padahal dalam hati kita capek. Capek ngejar validasi. Warren Buffett nggak main di lomba itu. Dia nggak perlu kelihatan sukses. Karena dia tahu dia sudah cukup. Dan justru karena itu, dia bebas. Dari Buffett ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, sederhana itu bukan karena miskin, tapi karena sadar. Yang kedua, kalau hidupmu hanya buat dilihat orang, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Yang ketiga, uang gak akan pernah cukup kalau arah hidupmu kabur. Yang keempat, kaya bukan soal punya banyak, tapi soal tahu kapan kamu udah cukup. Buffett gak pernah ikut lomba pamer, gak pernah hidup buat dilihat. Dia bangun hidupnya di atas nilai, bukan nafsu. Dan mungkin itulah kenapa dia bisa tetap waras di tengah dunia yang gila-gilaan ngejar lebih. Sekarang aku mau tanya kamu, kalau besok kamu dapat uang 10 miliar rupiah, apa kamu masih akan tetap jadi dirimu yang sekarang? Atau kamu akan berubah demi terlihat lebih kaya? Apa kamu bisa tetap tinggal di rumah yang sama, pakai pakaian yang sama, jalan kaki di tempat yang sama, meskipun kamu mampu beli segalanya? Warren Buffett gak pernah ngajarin kita cara jadi kaya cepat. Tapi dia ngajarin kita satu hal. Uang bukan soal jumlah, tapi soal arah. Dan mungkin di zaman yang penuh pamer dan tekanan sosial ini, satu-satunya cara buat tetap waras adalah tahu kapan berhenti. Karena hidup yang tenang gak datang dari jumlah nol di rekening, tapi dari kesadaran bahwa kamu gak perlu buktiin apa-apa ke siapa-siapa. Kalau kamu suka konten kayak gini, yang ngajak kita mikir ulang tentang uang, hidup, dan arah, klik subscribe sekarang. Karena di channel ini, kita bukan cuma ngejar kaya secara angka, tapi juga kaya secara makna. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kamu bisa hidup cukup meski dunia terus bilang kurang.